selamat bertemu lagi dengan Dunia Matematika by Fauzi Kastalani. Selamat menyaksikan. Untuk menyelesaikan soal tentang kardinalitas, ya, maka kita harus lihat dulu jenis kardinalitas atau banyak himpunannya. Di soal yang Anda saksikan sekarang itu adalah kardinalitas A gabungan B. Namun di soalnya tidak ada kardinalitas himpunan 11-nya. Sehingga kita bisa menyelesaikan bahwa kardinalitas gabungan itu sama dengan jumlah dari dua kardinalitas himpunan yang dua jenis tadi kemudian dikurang dengan irisannya. Sehingga bisa kita jumlahkan 22 ditambah 28 kemudian bisa langsung dikurang dengan 10. Maka hasilnya adalah 40. Selesai. Jadi jawabannya adalah D. Oke, pecahan semuanya kita kerjakan yang dalam kurung dulu, kemudian kita ubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa seperti 3 dikali 3 baru ditambah 2, 2 dikali 4 ditambah 1 untuk membilangnya. Terus kita jumlahkan 9 tambah 4, 8 tambah 1. Nah, karena penyebut yang di dalam kurung ini berbeda, penyebut itu yang di bawah. Nah, maka kita kalikan 3 dikali 4 itu jadi 12, 11 dikali 4 jadi 44, 9 kali 3 jadi 27. Baru bisa dijumlahkan nantinya. Nah, 44 tambah 27 menjadi 71 ya. Baru nanti 71 per 12 dikalikan dengan 12 per 5. Penyebut dan pembilang sama, kalau di perkalian bisa kita coret jadi 71 per 5 saja. Baru kita bagi 71 dibagi 5. Hasilnya jadi 14 1 per 5. Selesai. Jadi jawabannya A, 14 1 per 5. Oke, tentang perbandingan satu lusin bayarnya 90.000, bagaimana dengan 15 buku? Pembayaran dengan 15 buku. Satu lusin itu kan 12 buku ya. Jadi 90.000 bisa kita dibagi 12 dulu. Dan perbandingan ini juga setara dengan harga buku 15 buku itu per 15 bukunya. Maka bisa kita kali silang ya, atau 90.000 dibagi 12 baru dikali 15. Ya, 15 dan 12-nya itu bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi dengan 3. 15 jadi 5 dan 12-nya jadi 4. Maka 90.000 dikali 5, 450.000 dibagi 4, maka hasilnya adalah 112.500. Jadi jawabannya adalah D. Selesai. Oke, kali ini kita akan menyelesaikan tentang persamaan garis lurus. Topiknya tentang gradien dengan persamaan 4x dikurang 6y. Nah, sederhananya kita bagi 2. 4x jadi 2x, kurang 6y jadi kurang 3y, dan 24 dibagi 2 jadi 12. Nah, kita ingatkan kembali untuk rumus gradien pada persamaan seperti ini. Maka nilai A-nya itu adalah koefisien x, B-nya itu adalah koefisien y. Dengan gradiennya adalah min A per B. A-nya 2 berarti ini, dan B-nya adalah minus 3. Nah, berarti A-nya 2, B-nya jadi minus 3. Kemudian minus 2 dibagi minus 3 ya jadi 2 per 3. Jadi selesai. Gradiennya adalah 2 per 3. Jawabannya C. Oke, kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang barisan. Kita cek dulu barisannya jenis apa. Yang pertama kita nentuin suku pertamanya yaitu 2 kan ya, seperti di soal yang terlihat di soal. Selanjutnya kita cek apakah ada beda atau selisih. Oke, ternyata 2 dan 11 selisihnya 9 dan seterusnya. Selisihnya tetap 9, berarti ini sudah jelas adalah barisan aritmetika. Nah, sekarang kita menentukan rumus suku barisan aritmetika, kita tambahkan A-nya 2, B-nya 9. Kita substitusikan dengan rumus suku UN pada barisan aritmetika. 9 kali N 9N, 9 kali 1 9, 2 dikurang 9 ditambah 9N. 7 tambah 9N atau 9N dikurang 7. Selesai. Jadi jawabannya C. Oke, selanjutnya kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan satu variabel. Yang jelas, apapun tandanya pertidaksamaannya, kuncinya adalah satu, kita kumpulkan variabelnya. Di sini A variabel P, 7P dan 3P.
itu dikumpulkan. Lebih kuat yang 3P, sehingga 3P ditambah 7P dan 8 ditambah 22. Nanti hasilnya 10P sama 30. Nah, selanjutnya P-nya itu 30 dibagi 10, akhirnya P lebih dari 3. Nah, kita balik. Nah, kalau P lebih dari 3 berarti himpunan penyelesaiannya dimulai dari angka 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah C. Selesai. Untuk menyelesaikan soal tentang kardinalitas, ya, maka kita harus lihat dulu jenis kardinalitas atau banyak himpunannya. Di soal yang Anda saksikan sekarang itu adalah kardinalitas A gabungan B. Namun di soalnya tidak ada kardinalitas himpunan semestanya. Sehingga kita bisa menyelesaikan bahwa kardinalitas gabungan itu sama dengan jumlah dari dua kardinalitas himpunan yang dua jenis tadi, kemudian dikurang dengan irisannya. Sehingga bisa kita jumlahkan 22 ditambah 28, kemudian bisa langsung dikurang dengan 10. Maka hasilnya adalah 40. Selesai. Jadi jawabannya adalah D. Sudut yang saling berlurus. Nah, sekarang sudut ABD di sini berlurus dengan sudut DBC, ya. Nah, di gambar ini kita diminta mencari sudut ABD. Namun karena ABD berlurus dengan DBC, maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 180. Berdasarkan gambar, ABD itu adalah 4x derajat, sedangkan DBC 5x derajat. Kalau dijumlahkan keduanya adalah 180. 4x tambah 5x itu adalah 9x. Maka nilai x-nya adalah 180 dibagi 9, yaitu hasilnya adalah 20 derajat. Nah, balik lagi ke pertanyaan, itu adalah besar sudut ABD yang nilainya adalah 4x derajat. Nah, ketika x derajat adalah 20, maka 4x derajat adalah 4 dikali 20. Maka hasilnya adalah 80 derajat. Selesai, jawabannya B. Kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi ketika 6 orang pekerja itu dia menyelesaikan 6 hari, maka berarti 6 orang dikali 6 hari. Nah, selanjutnya akan ditambahkan 3 orang. Berarti 6 ditambah 3 berarti 9 orang totalnya. Nah, dikali dengan hari yang akan terjadi, ya. Jadi 6 dikali 6 itu kan berarti 36 ya. Nah, nanti akan kita bagi dengan 9. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai seperti itu. Jadi hubungannya sederhananya adalah kita kalikan. 6 dikali 6 adalah 36. 36 dibagi 9 maka 4. Jadi untuk 9 orang itu hanya perlu 4 hari. Selesai, jadi jawabannya B. Kita puas dengan pembahasan soal pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Nonton video yang selanjutnya ya. Dah.